Kenaikan tarif ojek online sebesar 15% sedang digodok oleh pemerintah. Menimbang memutuskan ya mungkin harapan teman-teman semua ini bakal dapetin keuntungan ketika tarifnya naik. Tapi apakah benar ini akan menguntungkan driver, mensejahterakan driver atau malah akan menjadi malapetaka? Dan di sini kita akan bahas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaikan tarif ojek online sudah mulai didengungkan oleh pemerintah. Menariknya adalah banyak. Kami juga berpikir kalau terlalu lama dia ngojek lama Pak karena ngejar target kebutuhan Pak, itu juga berbahaya Pak untuk keselamatan transportasi. Begitu juga audit yang akan kita laksanakan terhadap aplikator Pak. Walaupun jujur Pak Ketua Komisi ini memerlukan waktu dan effort. Karena banyak orang yang berharap ketika kita menjadi driver online itu bisa lebih sejahtera lagi. Tapi tahu nggak sih bahwa ini adalah seperti pedang yang memiliki dua sisi mata yang tajam, bisa mengiris konsumen dan juga bisa mengiris teman-teman mitra semua. Apakah benar atau tidak? Disclaimer dulu, ini hanyalah perspektif gue sebagai orang yang pernah terjun di bidang jasa juga, dan gue coba bakalan breakdown di sini untuk brainstorming teman-teman semua. Sebelumnya teman-teman semua kita balik ke tahun 2010 yang lalu. Nah, pada waktu yang lalu seorang Nadiem Makarim berhasil menciptakan inovasi ya di bidang transportasi online memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Kemudian di tahun 2015 transportasi online ini sudah mulai menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan drama yang cukup panjang harus melawan konfrontasi dari beberapa orang yang seperti driver konvensional sudah barang tentu karena mungkin merasa bahwa ini adalah tempat gua dan gua juga nggak mau diganggu. Dan perjalanan hingga tahun 2025 ini akhirnya perlahan semakin kondusif meskipun beberapa daerah masih ada aja yang belum bisa nerima. Dan di sisi lain, kenapa bisa mengiris mitra dan apa saja yang terjadi ketika tarif 15% ini mulai disahkan oleh pemerintah? Yang paling pertama adalah ketika tarif ini naik tentunya akan terjadi pengurangan dari orderan ketika tarif ini naik sebesar 15%. Jadi kalau dulu gua pesan ojek online dari rumah gua misalnya ke Kosambi itu cuman 10.000, mungkin ketika ada kenaikan bisa menjadi 11.500 atau mungkin jadi 12.500. Tentunya ketika dikalkulasi selama sebulan, uang 1.500 dikali 30 ya bisa cukup lumayan menjadi 45.000 ya guys. Dan ya tentunya ketika kita berhadapan dengan ini sih cuma duit 1.000 ya nggak bisa begitu. Di sisi konsumen 500 rupiah aja mereka bisa lari. Contohnya banyak daring-daring yang bermunculan banting-banting harga ya konsumen banyak yang lari. Nah, persaingan akan semakin ketat guys, bahwa customer akan semakin memilih tarif yang lebih murah. Itu yang pertama dan itu harus bersiap dari sekarang. Yang kedua dampaknya kepada UMKM di bidang online food. Nah, untuk online food ini pastinya kalau gua pesan makanan dari rumah ke Kosambi dengan jarak yang cukup dekat itu kena di 12 sampai 13.000. Nah, kemungkinan ketika naik tarifnya itu bisa jadi 15 sampai 16.000 dan tentunya bagi kita yang beli makanan cukup dekat ini akan mengalami hal yang sangat signifikan, yaitu kita lebih baik beli sendiri daripada pesan lewat daring bagi orang-orang yang mungkin di taraf ekonomi yang tertentu ya guys. Lalu bagaimana menyikapi ketika kalian berjualan dan sering menggunakan ekspedisi dari transportasi ojek online ini? Nah, ini yang cukup berat guys, karena terus terang aja untuk ekspedisi pengiriman seperti yang cepat ya, kemudian juga yang 6 jam itu akan lebih terasa sekali. Kalau misalnya jarak dekat bisa 14.000 kalau nggak salah, itu bisa naik sampai 16.000. Lalu bagaimana mensiasati semua ini? Yang pertama gue bakal berada di sisi mitra dulu, belum di sisi konsumen. Nah, untuk sisi mitra driver, terutama kalau kalian bergerak di transportasi roda 4, ini sangat menguntungkan sekali. Ini waktunya kalian bangun persona di sosial media. Kenapa sih seperti itu? Karena kalian punya keunggulan, yaitu kalian tahu di mana
tempat wisata yang cocok, kemudian juga kalian tahu tempat makan yang enak dan kalian juga tahu rute. Nah, kalian coba bangun persona di sana dengan cara membangun seseorang yang mengerti banget tentang kota kalian sendiri. Nah, jadi kalau gue di Bandung, gue bakal cerita tempat wisata yang paling cocok tuh seperti ini. Kalau yang untuk backpacker tuh seperti ini. Nah, kita bisa bangun di sosial media, kemudian kita bikin yang namanya produk digital, yaitu novel planner. Terserah lo mau bikin di Google Spreadsheet atau mau bikin di Notion. Saran gue bisa di Notion. Kemudian masukkan juga itinerary. Dan di situ kalian bisa cantumkan nomor kalian. Kemudian kalian bisa lemparkan di sosial media. Jadi kalian bikin yang namanya landing page. Artinya kalian juga harus mulai investasi skill, kemampuan untuk bikin konten, kemampuan untuk berjualan, kemampuan untuk membuat funneling. Dan buat lo semua yang bekerja sebagai driver roda 2, sama saja, tidak jauh berbeda. Kalian bisa mulai bangun relationship dengan apa? Dengan yang pertama resto, dan kemudian juga beberapa toko agar kalian bisa mendapatkan penghasilan sampingan. Misalnya, kalau lo ngerasa gue nggak bisa kayak driver mobil, gue mendingan bikin networking aja dengan toko ataupun dengan resto supaya gue bisa dapat offlinean. Karena tentunya dengan begitu tarif kalian juga tidak akan terpotong oleh aplikasi. Kalaupun ditonton aplikasi nggak apa-apa, namanya juga bisnis ya guys. Dan ini adalah sebuah strategi yang lo harus bangun dari sekarang. Kenapa? Karena ini era digital. Waktunya kalian untuk investasi waktu dan mulai belajar dari sekarang. Lalu bagaimana dengan bisnis makanan? Nah, untuk bisnis makanan sendiri gue bahas di sini. Mulai kalian melek yang namanya teknologi. Yang pertama, bikin konten yang menarik, bangun brand dari sekarang. Contohnya misalnya gue punya brand ayam goreng warung gimbal. Gue udah ngiklan di platform, tapi ternyata misalnya untuk penjualan segitu-gitu aja, apalagi ditambah sekarang dengan kenaikan tarif, itu akan berdampak sekali. Nah, yang gue lakukan adalah beriklan di sosial media, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram. Jadi dengan jangkauan kota Bandung jauhnya sekitar 2-3 km. Nah, ini yang pertama yang bisa kalian lakukan ketika menjadi pebisnis online food. Meskipun lo jualan seblak masih bisa besar gitu, karena gue udah bahas di sini semua, itu udah lengkap banget. Dan kalian juga harus bangun networking antara lo dengan driver. Ya, seperti tadi, untuk mengurangi beban dari si customer tersebut. Jadi kalian bisa menjatuhkan tarif sesuai dengan harga yang didapatkan ke si driver tersebut dengan dilebihin dikit lah ya, jangan pelit-pelit amat. Nah, yang berikutnya, bagaimana jika kita punya toko? Nah, tentunya untuk yang punya toko memang agak berat. Ya mau tidak mau, trust dari customer itu pasti akan melalui platform. Tapi kalau kalian sudah punya kenalan dari driver, ya buatlah networking yang sangat bagus sekali, karena hanya itu satu-satunya jalan ketika menghadapi krisis order saat kenaikan tarif nanti. Ya mungkin 1, 2, 3 bulan sekarang akan sangat terasa sekali, tapi nanti biasanya transisinya jadi 6 bulan baru akan merasakan perubahan sangat signifikan, karena dengan banyaknya jumlah mitra dari driver itu sendiri, ya tentunya ini akan menjadi persaingan yang sangat ketat. Apalagi juga yang namanya merchant dari food dan kemudian juga dari toko, ya sama saja ini sudah sangat menjamur. Jadi kesimpulannya adalah bangun skill baru di sosial media, kemudian bangun juga brand yang bisa membangun trust, dan kemudian juga siapkan strategi-strategi untuk pengembangan diri supaya kalian tidak tergilas. Karena ketika kita berinduk kepada salah satu platform, pasti ada sebuah kebijakan yang tidak bisa ditolak, karena itu adalah sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, supaya kita juga tetap bisa mendapatkan penghasilan sampingan, bahkan kita bisa mendapatkan hal yang lebih, maka berinovasilah dengan kemampuan terbaik kalian. Dan jangan lupa belajar skill baru, luangkan waktu 1 jam sehari untuk ngepoin kira-kira peluang apa yang bisa gue dapat ketika tarif ini sudah mulai disahkan oleh pemerintah.